Kalau kita ngerebusnya itu dengan api yang terlalu tinggi, terlalu panas, itu menimbulkan retak. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur ternak semua, matur nuwun sudah mampir lagi di channel Ayam Bareng. Jadi di video kali ini insya Allah kita bakal ngobrol bareng sama Mas Anto. Pripun kabare Mas Anto? alhamdulillah sehat. Nambah seger baratus. Soren. Jadi di video kali ini saya pengen tanya-tanya nih Mas tentang sampean kan sudah lama usaha telur asin. Jadi saya ini pengen tanya-tanya nih, kalau ketika kita mau bikin telur asin tuh bahan-bahannya apa aja nih Mas? Ini mau dijawab sekedarnya apa sedetailnya ini? Oh, singkat padat. Oh, jelas. Sudah dipahami. Ya karena apa ya, namanya telur asin itu kan sebenarnya semua orang tuh bisa. Semua orang tuh bisa membuatnya. Istilahnya itu barang ketero, barang kelihatan kan Mas itu. Barang kelihatan, barangnya pun enggak, bahan-bahannya pun enggak jauh-jauh dari kita. Yang bahan yang paling pokok yaitu telur. Nah, telur itu harus telur bebek, dan yang kedua garam. Oh, garam. Garam. Telur, garam. Garam itu terserah. Garam itu terserah sih. Nah, itu harus pakai garam krosok apapun garam dapur juga bisa. Cuman saya sarankan garam krosok. Biasanya kalau krosok itu kan lebih murah. Nah, terus yang ketiga, tentunya medianya itu kalau nggak abu sekam ya batu bata atau tanah liat, juga bisa juga dengan air. Jadi setelah telur, garam, bahannya satu lagi tanah liat ya. Tanah liat juga bisa, tanah kuning itu juga. Nah, itu sebenarnya yang apa namanya, adonan yang paling mudah didapat itu sebenarnya ya tanah liat itu. Tanah sama liat, abu, ya? abu sekam. Abu sekam tuh paling mudah didapat. Nah, dari bahan itu tadi kita campurkan. Perbandingannya pun sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bingung-bingung amat gitu untuk cara menggabungkan. Misal ini 2 gayung tanah liat yang masih kering itu tambah garam itu mungkin setengahnya. Nah, ditambah lagi sama abu sekam itu sebenarnya sebagai media penetral lah. Media penetral juga yang bikin tanah itu nggak terlalu lengket. Sifatnya seperti itu sih. Kalau yang udah saya jalani selama ini. Kalau untuk waktunya sendiri tuh Mas, selama proses pengasinan tuh butuh waktu berapa lama Mas? Waktu itu nggak lama ya. Paling maksimal itu 15 hari udah bagus. 15 hari ya? Itu dipecah itu sudah seperti bakso gitu ya. Udah bisa di vakum lah kalau kita mau packing kayak itu, kayak jual di freezer itu sudah bisa wis divakum. Mengkal ya? Wis mengkal lah. Nah, itu sudah bisa di ini. Kalau selama proses ngasin itu kan pasti ada enaknya, pasti ada pahitnya atau Mas. Itu kendala yang dialami selama proses pengasinan itu apa aja Mas? Biasanya yang sering saya alami itu retak telur sih. Oh, retak kerabangnya itu ya? Kerabangnya itu retak. Di waktu? Nah, itu biasanya waktu pengukusan. Nah, untuk pengukusan kan telur asin tuh biasanya di dalamnya itu ada kayak gas gitu ya Mas ya. Kalau kita ngerebusnya itu dengan api yang terlalu tinggi, terlalu panas, itu menimbulkan retak. Apalagi baru ngukus. Nah, itu dengan cara langsung api gede itu pecah. Terus cara penumpukannya juga kita harus paham berapa sap itu dengan kapasitas berapa butir, itu kita harus paham. Karena semakin banyak juga otomatis yang di bawah ini tertekan. Nah, itu menimbulkan pecah, dan itu biasanya sering terjadi. Saya
awal-awal itu banyak yang pecah Mas, banyak yang pecah. Nah itu kan lumayan, kalau 10 aja udah lumayan kan. Kalau obat ini ya, kelihatan gitu ya. Artinya kalau untuk minimalisir resikonya itu kita atur jumlah telurnya ya. Itu perlu. Yang kita masukin dalam ya panci atau dandang biasanya Mas. Kalau kita sudah partai dandang, dandang gede, ya? Yang gede itu dandang. Yang kecil juga bisa, ya tergantung pesanan gitu, tergantung pesanan Mas. Itu relatif sih itu. Oke, itu sedulur ternak semua. Jadi untuk sedulur ternak semua yang pengen coba buat telur asin atau mulai usaha telur asin, bahan-bahan yang dibutuhkan itu yang pertama telur ya Mas ya, Telur, kemudian garam, kemudian tanah liat atau abu, dan pakai air nggak Mas? Pakai ya, air sekedarnya, yang penting sudah jadi adonan gitu. Kayak jenang lah itu. Dan waktu yang dibutuhkan itu rata-rata 10 sampai 15 hari Mas ya? 10 sampai 15 hari. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen minimalisir resiko ketika mengasin men ndoke rada meledos maupun pecah ya Mas ya, itu disesuaikan lah ya jumlah telur yang dimasukkan ke dandang waktu pengukusan ya Mas ya. Itu paling penting. Insya Allah kita bakal tanya-tanya lagi sama Mas Anto tentang gimana cara beliau memasarkannya, kemudian apa aja sih tips ataupun saran untuk teman-teman yang pengen memulai usaha telur asin dan hal-hal menarik lainnya di video berikutnya. Matur nuwun Mas Anto. Sama-sama Mas, makasih sudah mampir. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.